Ibu Dewi. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini maaf ini Ibu Dewi ya, mengganggu waktu Ibu sebentar sembari menunggu jadwal masuk sekolah lagi. Ini masuk lagi Bu? Enggak masuk lagi. Oh ya ya ya. Oke. Masuk lagi. Baik. Ini Ibu ya, mohon izin sebentar. Saya rencananya ingin mengadakan satu kegiatan yaitu supervisi akademik. Ya, yaitu sebuah proses yang memberdayakan guru itu sendiri dalam pengembangan diri yang mana nanti bisa meningkatkan performa mengajar dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi ini Ibu Dewi mengajar pelajaran apa? Saya mengajar pelajaran bahasa Inggris, Pak. Oh, bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Baik Ibu. Oh ya Ibu, baik Ibu. Nanti kan kita ini kegiatannya Ibu ada 3 tahapan, ya 3 tahapan. Yaitu tahapan yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, kemudian pasca observasi. Jadi 3 kegiatan ini yang akan saya butuhkan untuk bertanya lebih dalam pada Ibu. Kegiatan yang kita laksanakan ini termasuk pra-observasi, yaitu menanyakan persiapan-persiapan dalam rangka untuk melakukan pembelajaran di ruang kelas nanti. Kemudian nanti ada kegiatan observasi yang mana Ibu akan mengajar, melakukan praktek pembelajaran, dan saya sendiri nanti yang akan menjadi supervisi, yang akan menjadi supervisor dari Ibu yang melakukan pembelajaran. Kemudian nanti setelah setelah selesai pembelajaran, saya juga akan mewawancara Ibu lagi untuk merefleksikan apa-apa yang sudah dilakukan, apakah tercapai atau ada arah-arah pengembangan diri, ya. Baik Ibu Dewi, kira-kira Ibu, setelah percakapan kita ini Ibu ya, kita kan akan menuju ke ruang kelas nanti ya. Apa-apa kira-kira yang sudah Ibu persiapkan nih ya untuk pembelajaran nanti? Baik Pak, sebenarnya memang sebelum kita melaksanakan tahap Subri. proses pembelajaran, kita harus menyiapkan semua perangkat pembelajaran. Di mana di saat kita mau melaksanakan pembelajaran itu, media-media yang ingin kita gunakan dalam pembelajaran harus kita siapkan, karena pembelajaran yang bagus itu adalah pembelajaran yang dipersiapkan. Kan sering juga kita mendengar bahwa sudah dipersiapkan saja masih belum bisa mencapai 100% sebagaimana yang kita inginkan, apalagi tidak dipersiapkan. Jadi seperti itu di pra-observasi ini. Dan walaupun nggak diobservasi oleh Bapak, saya sendiri juga sebagai guru yang sudah mengajar sekitar 12 tahun tetap melakukan persiapan sebelum proses pelaksanaan pembelajaran. Oh ya, jadi untuk perangkat pembelajarannya itu sudah duluan disiapkan atau akan disiapkan Ibu? Untuk perangkat pembelajaran, kalau format penilaiannya sudah duluan disiapkan, namun untuk langkah-langkah pembelajaran atau metode pembelajarannya itu disempurnakan kembali. Artinya RPP misalnya, rencana proses pembelajaran sudah disiapkan di awal semester. Ketika mau masuk ini 1 hari sebelum masuk kelas direvisi bila istilahnya yang perlu direvisi, atau memang kadang-kadang di awal semester kita sudah merencanakan model pembelajaran ini, ternyata kita dalam perjalanan mungkin di proses pembelajaran yang sudah lewat itu ada refleksi bahwa kita mesti menggantikan metode atau model pembelajaran yang lain yang kira-kira istilahnya bisa lebih mengaktifkan siswa, sehingga RPP yang sudah dirancang di awal semester ini kita benah sikit-sikit di apakah di langkah-langkah pembelajarannya atau yang lain bila diperlukan. Oh begitu ya, ya bagus itu Bu. Jadi Ibu kan guru bahasa Inggris kan? Jadi
kapan kira-kira Ibu akan mempersiapkan perangkat pembelajaran atau RPP yang lebih sesuai dengan kondisi terkini? Karena sebagaimana Ibu sampaikan tadi, mungkin ada perubahan, baik model pembelajarannya atau strategi pembelajarannya, sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran. Ini kapan kira-kira Ibu mau memperbaikinya? Itulah karena memang misalnya saya mengajar jam 5.6 di hari Kamis, berarti saya memperbaikinya di hari Rabunya, artinya 1 hari sebelum saya masuk kelas. Oke. Karena di 1 hari itu istilahnya kalau kita rencanakan kan lebih banyak waktu sedikit daripada maksudnya di hari tersebut sebelum masuk tiba-tiba di situ kita ini kan agak kerepotan Pak. Jadi istilahnya lebih 1 hari kita persiapkan semuanya, walaupun memang rencana pembelajarannya sudah kita siapkan di awal semester, tapi itu nanti istilahnya hanya sebagai Acuan awal. acuan awal, dan itu kita revisi di mana yang perlu direvisi. Ya, Ibu kan mengajar bahasa Inggris. Ini kelas 11 atau kelas 12 Ibu? Kelas 12 Pak. Oh, kelas 12 ya. Saya mengajar di kelas 12 MIPA 1 sampai kelas 12 MIPA 4. Kira-kira Ibu kan nanti akan mengajarkan materi apa ini yang sesuai dengan perjalanan rentan waktu pada semester ini? Ya, kalau memang kita lihat dari program semester yang sudah dibuat ya, di awal semester dulu, ini kita masuki materi KD 3.9 Pak, yaitu materi song. Materi song ya. Ya. Apa kira-kira Ibu tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan dengan materi song ini nanti, tujuannya? Karena kan sekarang diharapkan kita melakukan pembelajaran yang hard, ya, yang hard, tidak lagi dengan yang di bawahnya. Jadi tujuan pembelajarannya ini apa yang ingin dicapai setelah Ibu melakukan pembelajarannya nanti? Menurut KD ataupun kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum, untuk materi song ini adalah kita akan mengajar dua dimensi Pak, artinya di ranah pengetahuan ada ranah keterampilan. Kalau di ranah pengetahuannya adalah menemukan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam materi lagu tersebut. Kemudian kalau amanah tadi keterampilannya adalah 4.9, bagaimana kesannya siswa itu mampu mendengar dan memaknai semua unsur bahasa yang ada di dalam materi lagu tersebut. Oh ya, jadi kompetensi yang ingin diajarkan kepada siswa itu apa kompetensinya? Kan ada 4 kompetensi bahasa Inggris ya, ada speaking, ada reading, ada listening, ada satu lagi writing. Jadi kompetensi yang ingin dicapai ini apa kompetensi bagi siswa? Kalau untuk materi song ini kita lebih ke kompetensi listening Pak. Oh, listening ya, oke. Memang lagu itu kita putar, kemudian nanti mereka menemukan unsur-unsur bahasa yang ada di dalam lagu, juga komunikatif purpose dari lagu itu sendiri apa, kemudian juga bagaimana membaca. Jadi reading juga sedikit diintegrasi dalam pembelajaran, karena kan nggak mungkin anak-anak bisa menyanyikan lagu dengan benar tanpa kita ajarkan pronunciation-nya, reading-nya, bagaimana membaca sebuah kalimat itu dengan pronunciation yang benar. Oh ya, berarti ada unsur pronunciation-nya juga, bukan hanya pada listening saja ya. Berarti ada beberapa kompetensi yang ingin dicapai dari materi ini, Ibu ya. Kira-kira Ibu ya, mengapa Ibu memilih materi song ini pada kelas tersebut? Seperti saya katakan tadi Pak, karena memang kita merujuk atau berpedoman pada program semester. Okay. Memang program semester genap untuk materi terakhir itu adalah materi song. Okay. Dan rupanya semua kelas, semua jenjang kelas, baik itu kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, materi terakhir itu adalah materi song. Ya, jadi karena memang ini kelas 3 mau kelas 12 mau
ujian UASnya tanggal 13, jadi memang materi yang sudah disampaikan sudah selesai semua, tinggal ini materi song satu lagi Pak. Oh ya, untuk proses pembelajaran nanti, kira-kira itu media pembelajarannya bagaimana Ibu? Apakah tersedia di sekolah dengan baik atau memang hanya memutar musiknya saja? Media-media yang digunakan ini bagaimana ini? Memang sejauh saya sudah berpengalaman mengajar di SMA Negeri 1 Sakti ini Pak, kalau untuk media ini tersedia dengan sangat-sangat memadai. Contohnya Infocus. Tersedia ya? Infocus? Tersedia Infocus, ada beberapa unit Infocus, kemudian layar Infocusnya juga, begitu juga dengan internetnya. Jadi sebenarnya tinggal kita guru yang bersedia untuk menggunakan media itu sendiri Pak. Kalau ketersediaan media di sekolah itu sangat sudah memadai. Berarti nanti bukan diputar pakai tape ya, tapi pakai laptop ya, dipancarkan. Jadi siswa bisa melihat langsungnya. Oh ya, jadi mantap. Bisa melihat langsung video dan Okay. juga mendengarkan dengan pengeras suaranya. Oh, nanti strategi pembelajarannya bagaimana Ibu? Strategi dalam Ibu mengajar nanti, bagaimana strateginya sehingga anak-anak mudah memahami dan bisa tercapai tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan. Ya, rencana saya Pak, memang saya ingin melaksanakan pembelajaran dengan metode boleh dikatakan think, pair, share. Oke. Jadi istilahnya siswa itu belajarnya berpasangan, duduknya berpasangan, maksudnya dengan teman sebangkunya. Jadi belajarnya seperti itu, nanti diselingi dengan media LKPD untuk memudahkan mereka dalam menentukan unsur-unsur bahasa yang ada di dalam teks lagu. Oh gitu ya, mantap itu. Kemudian Ibu ya, saya melihat Ibu sudah cukup mantap itu dalam mempersiapkan perencanaan pembelajaran yang baik ya. Kira-kira masih ada kekurangan apa Ibu kira-kira yang masih dibutuhkan agar terlaksananya proses pembelajaran yang lebih maksimal? Kayaknya Pak ini yang lebih, apalagi istilahnya yang lebih biar pembelajarannya lebih mantap lagi, sebenarnya kita kekurangan di motivasi siswa untuk belajar itu sendiri Pak. Apalagi di kelas 3 memang motivasi untuk belajar bahasa Inggris ini saya melihat agak sangat kurang, dan ini terlihat dari beberapa siswa yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi memang kekurangan atau hambatan yang saya alami dalam hal proses pembelajaran bahasa Inggris dengan materi song ini adalah itu Pak, motivasi siswa untuk belajar bahasa Inggris itu sendiri. Tapi kalau song siswanya lebih suka? Ya, dibandingkan dengan materi lain memang lagu lebih diminati, karena memang rata-rata anak-anak kita itu suka mendengarkan musik dan mendengarkan lagu, tapi giliran kita suruh menyanyikan ya ini agak sedikit mengalami hambatan. Oh gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti dengan persiapan yang sudah kita rancang ini Pak, mudah-mudahan antusias atau motivasi siswa-siswi itu lebih besar daripada yang sudah di materi yang lain. Jadi kan ada beberapa yang kekurangan tadi Ibu kan? Ada beberapa item yang terasa kurang tadi, kira-kira akan dilengkapi kapan ini? Yang kurang-kurang tadi insya Allah akan dilengkapi sebelum satu hari sebelum, di malam harinya sebelum proses pembelajaran dimulai. Oh begitu ya. Kira-kira Ibu ya, karena di sini kan banyak guru bahasa Inggris lain ya, guru bahasa Inggris lain, dan Ibu merasa ada beberapa hal-hal yang kadang-kadang menjadi kendala atau kekurangan dalam tahapan persiapan proses pembelajaran ya. Bantuan seperti apa yang sangat Ibu harapkan dari teman sejawat Ibu yang lain yang satu bidang studi kira-kira? Saya lebih ke bantuan, maksudnya kita samakan visi misi dalam mengajar bahasa Inggris Pak. Begitu juga dalam hal koordinasi tim kita sama-sama guru bahasa Inggris itu harus sama-sama dalam
melaksanakan proses pembelajarannya seperti apa, kemudian dalam penilaiannya juga, karena ketika penilaian ini beda antara satu guru dengan guru yang lain, nanti anak-anak di sini bisa menjadi peluang, istilahnya dengan guru A dia enak ngajar belajarnya karena memang nilainya banyak-banyak dikasih, dengan guru B nanti udah nggak enak belajarnya karena nilainya sedikit, padahal kita kan harus sesuaikan Pak dengan kemampuannya. Jadi seperti itu. Jadi harapan saya dengan tim para guru bahasa Inggris itu istilahnya kerjasama timnya yang solid, dan istilahnya kita samakan visi misi bagaimana untuk mengajar bahasa Inggris ini lebih diminati oleh siswa-siswa sini. Oh begitu ya. Jadi sebelum proses pembelajarannya itu dalam persiapan kan, karena ini kan antara setiap kelas kan ada di akhir semester, pada semester genap ini ada materi song kan, ada guru kelas 11, kelas 10 dan kelas 12. Apakah ada saling sharing atau diskusi dengan teman sejawat tersebut sehingga ada perbedaan tujuan pembelajaran atau hal lain yang dibicarakan? Biasanya kita ada melakukan FGD Pak, fokus group discussion itu sebelum semester dimulai ataupun di awal semester. Jadi disitulah kita guru-guru bahasa Inggris itu menyamakan persepsi ataupun mencari solusi-solusi terhadap permasalahan pembelajaran yang kita hadapi. Tadi Ibu sudah sampaikan banyak sekali memang yang diharapkan agar pada pembelajaran nanti bisa tercapai tujuan pembelajaran yang baik ya. Berkaitan dengan supervisi akademik yang akan saya lakukan ini Ibu ya, ini kan erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi, baik kompetensi dari Ibu sendiri maupun kompetensi dari siswa ya. Jadi area pengembangan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dan ingin Ibu capai dalam pembelajaran materi song ini Bu? Jadi kompetensi yang diharapkan dari materi song ini adalah siswa bisa menyanyikan lagu dengan media karaoke. Jadi paling tidak mereka bisa mengcover lagu untuk dibuat konten-konten ke YouTube. Karena memang selama ini kita lihat siswa kan lebih kreatif Pak untuk upload video-video atau konten-konten ke YouTube, sehingga mereka bisa lebih kreatif dalam pembelajarannya, karena kita menggunakan bahasa Inggris kan lebih bagus lagi, artinya sambil mereka menciptakan konten sambil mereka belajar Pak. Jadi kompetensi yang paling besar yang ingin saya capai di sini adalah memang mereka bisa menyanyikan lagu-lagu bahasa Inggris, lagu-lagu barat itu yang nantinya mungkin panggung mereka bisa di-share lebih luas melalui. Sehingga nanti ada produk ya, ada produk dari siswa dengan mereka membuat konten-konten lagu bahasa Inggris sehingga bisa mereka upload di akun media sosial mereka. Ya, bagus itu Ibu ya. Kemudian Ibu ya, dalam proses pelaksanaannya nanti kan, strategi apa yang akan Ibu gunakan dalam pengembangan pembelajaran kompetensi nanti, baik berupa pedagogik maupun kepribadian bagi Ibu sendiri? Ya, kompetensinya apa kira-kira Ibu? Kalau menurut saya yang pertama di sisi kepribadian, istilahnya disiplin saya dalam proses pelaksanaan pembelajaran, begitu juga dalam menyiapkan proses pembelajaran itu sendiri. Di sini kan manajemen waktu sangat saya butuhkan, dan istilahnya kemampuan saya memanage waktu ini adalah salah satu hal yang akan saya dapatkan dalam pengembangan kompetensi kepribadian saya sebagai seorang guru. Karena ketika saya merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, juga merefleksi pembelajaran, di sini kan kita sebagai guru teruji nyali kita dalam hal manajemen waktu Pak. Jadi dengan bagusnya kita manage waktu, berarti bagus pula semua perencanaan yang kita inginkan, dan pelaksanaan pembelajaran juga sesuai dengan yang kita rencanakan. Begitu juga dengan pengembangan kompetensi pedagogik, di mana pedagogik itu sendiri kan maknanya adalah bagaimana cara
cara atau langkah-langkah yang kita sajikan dalam pembelajaran. Sehingga dengan kita rajin menyiapkan pembelajaran, kita rajin mengevaluasi proses pembelajaran atau dimakan dengan refleksi, di sini kita akan meningkatkan kemampuan pedagogi kita sebagai guru dalam hal kira-kira istilahnya materi ini metode apa yang cocok. Mungkin nanti ketika kita refleksi bersama siswa-siswi juga ada masukan-masukan atau hal-hal positif yang bisa diajak ataupun diberikan oleh siswa-siswi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di pertemuan berikutnya. Itu nanti kan di kelas kan ada berbagai macam model anak-anak lah, ya kan? Apakah juga pembelajaran berdiferensiasi diterapkan di situ atau tidak? Kalau masalah pembelajaran diferensiasi memang dah di awal semester genap ini kita sudah mencoba Pak di sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran kita sudah kasih pretest dulu untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Okay. Sehingga kita tahu dalam satu kelas itu ada berapa gap ataupun ada berapa jenjang sih kemampuan siswa, karena setelah saya kasih pretest mengenai materi song ini ternyata ada tiga kelompok siswa di dalam kelas 3 MIPA 1 itu. Yang pertama yang memang kemampuannya rendah sekali, ya dalam artian di sini memang to be saja mereka belum kenal. Kemudian ada yang pertengahan sudah mengetahui tensis, dan ada yang memang yang sudah lebih dari tensis itu sendiri sudah lebih mereka pahami. Jadi sudah ada tiga diferensiasi konten atau kemampuan siswa dalam hal bahasa Inggris, sehingga ketika saya memberikan pembelajaran, menyajikan pembelajaran itu harus saya perhatikan juga Pak kelompok-kelompok yang memang kemampuan bahasa Inggrisnya sangat rendah. Prosesnya nanti sama atau beda? Memang tidak begitu beda Pak, cuman yang saya bedakan di situ materinya saja, sedikit kontennya. Okay. Jadi untuk anak-anak yang kemampuan rendah ini saya selipkan materi 2B, dasar-dasar bahasa Inggris itu saya selipkan sedikit daripada dengan anak yang sudah kemampuan sedang ini. Jadi saya bedakan di konten saja. Bagus sekali itu Ibu Dewi ya. Terima kasih banyak, ini luar biasa sekali persiapan sebelum memasuki kelas. Nanti insya Allah ya, mudah-mudahan kita doakan Ibu sehat, juga bisa mengajar dengan fit pada saat nanti saya observasi ke ruang kelas ya. Jadi bagaimanapun nanti kita berharap tentunya agar pembelajaran yang kita lakukan ini tentu pembelajaran yang berpihak kepada murid itu bisa kita wujudkan. Semoga nanti dalam pelaksanaannya ya bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, bisa dicapai dengan maksimal tentunya ya. Sehingga tujuan awal dari pembelajaran itu juga bisa tercapai. Selanjutnya insya Allah Ibu ya, kita nanti akan berjumpa pada hari Kamis ya, pada hari Kamis di ruang kelas yang mana